Saya masih bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Bang Sandi, tadi sebelum jeda saya janji untuk bahas mengenai gala dinner yang indah sekali. Saya bilang tadi ya, kami yang nonton aja tuh bilang, indah sekali. Apalagi yang ada di sana. Mungkin Bang Sandi bisa cerita di balik itu bagaimana? Karena tampaknya semua orang sangat terkesan ya, semua kepala negara, semua delegasi. Semua terpukau dan mungkin sosok di balik pagelaran yang ada di gala dinner itu juga keluarga kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Wisnu Tama, yang berperan luar biasa malam itu, dan ada Chef William Wongso, Chef Arnold, dan banyak chef yang terlibat untuk makanannya. Jadi kalau kita lihat kan G20 ini dihitung oleh Bu Sri Mulyani dampaknya sekitar 500-an juta US dollar, 7,5 triliun langsung dan tidak langsung, dan 33.000 lapangan kerja. Tapi ini sebuah ajang promosi yang luar biasa. Pertama, produk ekonomi kreatif, seni pertunjukan, music, permainan video mapping yang luar biasa, super keren. Itu hasil produk ekonomi kreatif anak bangsa. Setelah itu kita bicara mengenai makanan. Makanan itu dari mulai makanan pembuka, makanan utama, sampai makanan penutup. Itu semua nuansa Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Coklat penutupnya itu dari Aceh. Daging sapinya itu dari Lampung. Juga ada bumbu dari Sulawesi Utara. Dan aneka ragam masakan Nusantara. Itu menunjukkan kekayaan dari makanan Indonesia yang Pak Presiden bilang mudah-mudahan tidak terlalu pedas. Karena ada cerita di balik cerita. Ada beberapa kepala negara yang senang mencoba, dan ada yang bilang, wah terlalu pedas tapi saya suka gitu loh. Oh iya, jadi, ada yang menyatakan itu gitu. Iya, kan ada yang sampai sempat ada masalah pencernaan kan, tapi setelah itu saya temuin semuanya tetap merasakan pedas tapi lumayan enak. Nah, jadi enak sekali makanannya, terus juga busananya, fashionnya. Itu kan fashion show yang mungkin karena ditampilkan oleh kepala-kepala negara kayak Justin Trudeau yang super ganteng aslinya. Dengan baju pinknya ya. Perdana Menteri Inggris itu juga ganteng dari dekat. Ada ibu negara dari Korea. Itu semua pakai pakaian kain endek. Itu luar biasa dampaknya buat promosi produk-produk ekonomi kreatif kita. Dan ini juga memberikan kesempatan talenta-talenta terbaik dari artis-artis kita, talenta terbaik penari, bisa perform, penyanyi, bisa perform dan menampilkan karyanya, orkestrasinya di depan kepala negara yang mengontrol 80% ekonomi dunia. Wow, betul. Jadi PDB-nya ya? PDB-nya, dan lebih dari mungkin 60% dari populasi dunia, dan 70% lebih dari perdagangannya. Jadi ini kekuatan dunia, kita dapat kesempatan untuk menampilkan budaya kita dan produk-produk ekonomi kreatif kita. Ini luar biasa. Dan dunia terpukau dengan pemandangan yang sangat indah di malam itu. Perdana Menteri India joking itu, wah ini susah ini kita untuk bisa menyaingi Indonesia nih. Karena kalau nanti jadi tuan rumah maksudnya ya. Dan saya sampaikan waktu itu, nggak usah takut Prime Minister, kita semua bisa kok disewa untuk memberikan produk-produk ekonomi kreatif kita, dan menjadi konsultan paling tidak, karena itu juga bisa mengangkat ekonomi kita dan daya saing posisi kita, posisi tawar kita di konstelasi negara-negara besar di dunia. Wow, kalau malam itu kami yang nonton dari layar indah sekali, tapi satu hal, kita tuh khawatir hujan. Betul. Nah itu gimana ceritanya? Jadi hujan ini ceritanya luar biasa. Tentunya Tuhan yang semesta mendukung lah ya istilahnya. Semesta mendukung. Tapi effort, upaya yang dilakukan secara saintifik oleh tim terpadu yang melibatkan TNI AU, BMKG, juga BRIN, dan semua yang terlibat di sana, orkestrasinya ini sudah menjadi cerita yang luar biasa. Bagaimana koordinasinya untuk memecah, karena sore itu hujan di situ. Sore itu jam 5.30 tuh baru, jam 4.30 tuh baru berhenti. Di lokasi, di GWK. Di lokasi, saya kan ada di lokasi. Dan itu semua kita tutup mejanya karena hujannya cukup deras.
Dan waktu di menanam mangrove misalnya di Tahura juga dikhawatirkan kan hujan. Dan selama 2 hari itu alhamdulillah, Astungkar, puji Tuhan betul itu tidak ada gangguan cuaca sama sekali. Jadi memang ini juga nggak lepas dari doa-doa masyarakat karena seluruh semuanya, masyarakat Indonesia. semua masyarakat Bali, Indonesia mendoakan agar suksesnya kelangsungan acara G20 ini, karena kita tentunya berusaha tapi Tuhan yang akan menentukan. Dan saat itu kita mendapatkan karunia, sangat bersyukur bahwa cuaca sangat bersahabat. Kita sangat bersyukur. Jadi indah sekali visualnya dan tentu berkesan sekali bagi kepala negara dan delegasi dari berbagai organisasi internasional ya menjadi yang datang ke Bali. Bang Sandi, ini saatnya untuk menjawab tadi. Mungkin Bang Sandi bisa cerita langkah-langkah ke depan yang bakal dilakukan untuk menjaga momentum yang luar biasa ini. Bang Sandi cerita tadi bahwa Presiden Biden sendiri, Presiden Amerika Serikat Biden sendiri bilang, saya mungkin akan kesini lagi ya. Saking percayanya, saking terpukau dengan keindahan alam dan budaya kita. Apa yang bakal dilakukan dalam waktu dekat untuk menjaga momentum ini jangan sampai kurvanya menurun? Jadi tentunya kalau kita lihat ini ada seperti roket booster di belakang kita. Kita terdorong dengan suatu angin buritan yang sangat membantu kita. Tinggal kita menaikkan layar karena ekonomi kita tahun depan insya Allah kita bisa mengatasi tantangan resesi global karena kita masih bertumbuh. Kita prediksi tahun depan kita di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini adalah salah satu dari sangat sedikit negara G20 yang masih bertumbuh. Kita juga bisa melihat penciptaan lapangan kerja kita, targetnya 2024 4,4 juta lapangan kerja. Saya akan memastikan bahwa event-event berkelas internasional ini akan terus bergulir di Bali dan di destinasi prioritas kita, juga di beberapa sentra-sentra ekonomi kreatif dan sentra ekonomi kita. Jadi nanti di Bali akan ada kejuaraan dunia e-sports, ini di awal Desember, juga akan ada beberapa kegiatan di tingkat ASEAN, karena kita mengambil keketuaan ASEAN, ini ada sekitar 200 sampai 300 pertemuan. Juga akan diselenggarakan beberapa festival-festival musik, festival olahraga seperti World Beach Game, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Jadi tahun ini saya meyakini dan optimis kita akan melebihi target yang kita tentukan, dan targetnya ini sudah cukup tinggi. Oke, targetnya berapa? Tahun ini targetnya adalah 1,8 di ambang bawah dan di atas itu ada 3,6. Dan kita melihat bahwa kita akan berhasil untuk melewati yang batas atas. Berarti tahun depan jika kita bisa mampu mengorkestrasi jumlah penambahan penerbangan ke destinasi-destinasi wisata, kita bisa mengawal wisatawan Nusantara ini untuk tetap berwisata di Indonesia aja. Produk-produk wisata yang unggul seperti health tourism, seperti ecotourism, seperti sports tourism ini bisa mudah-mudahan dan ini kita memiliki kemampuan bisa membawa suatu kebangkitan kita yang akan terjaga. Multiplier effect dari effect, lapangan kerja, peluang usaha, peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan. Pengangguran pada akhirnya bisa dikurangi. Jadi ada 5 destinasi wisata super prioritas, ada Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. Wow, semoga kita diberi rezeki untuk bisa datang ke 5. Setidaknya 5 destinasi wisata super prioritas. Saya dengar ada amin di telinga saya. Teman-teman produser juga dengar, semua mengamini. Amin. Jadi itu. Tapi apa yang bakal tadi selain intensitas penerbangan, tentunya infrastruktur. Kami juga nanya hotelnya bagus nggak di sana? 1. Yang kedua, aman nggak di sana? Di sana gampang nggak dapat makanan yang enak-enak? Bang Sandi mungkin bisa gambarin. Jadi di destinasi super prioritas ini infrastruktur telah kita bangun dan siap menerima kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Hotel-hotel telah disiapkan
dan produk-produk ekonomi kreatif. Jadi kalau kita bicara destinasi itu yang penting 3A. Pertama, aksesibilitas. Ini kita bicara infrastruktur dan konektivitas. Itu sudah ada? Itu sudah ada, termasuk jaringan. Ini yang paling penting. Karena jika kita nggak mendapat jaringan telekomunikasi, nanti kita selfie, kita nggak bisa upload, marah-marah. Apalagi ini nomor emak-emak. satu. Emak-emak itu marah-marah. Dan milenial dan generasi Z itu nggak pengen bisa langsung cepat dirilis di tayang. media sosial ya? Mau ditaruh di WhatsApp group atau di TikTok. Yang kedua adalah amenitas. Jadi amenitas ini termasuk akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata lain. Hotel, restoran, kafe. Nah yang ketiga ini adalah attractions. Jadi kita juga siapkan atraksi-atraksinya. Jadi di Danau Toba tahun depan akan ada F1 H2O. Jadi ada Formula 1 yang di atas air. Itu akan menjadi atraksi utama selain daripada festival-festival budaya, festival music, festival film. Kan udah kemarin sukses tuh Ngeri-Ngeri Sedap. Nah ini yang akan kita arahkan di setiap destinasi super prioritas. Borobudur kita akan menyelenggarakan ASEAN Tourism Forum, di mana itu adalah working groupnya kita dalam keketuaan ASEAN. Karena Indonesia sekarang menjadi ketua daripada ASEAN, oleh karena itu di sektor pariwisata kita akan membuat summitnya di Borobudur. Di Mandalika tentunya dengan World Superbike dan MotoGP dan banyak sekali kegiatan termasuk juga kegiatan-kegiatan sports tourism yang lain dan juga kegiatan ekotourism. Labuan Bajo amazing. Sekarang orang ke Labuan Bajo itu bisa mendapatkan suatu sensasi tersendiri karena infrastrukturnya sudah terbangun. Dan juga sekarang sudah mulai dibuka sehingga kebijakan terbaru pemerintah juga arahan dari Bapak Presiden untuk menjaga narasi. Jadi yang dikhawatirkan akan naik tarif dan lain sebagainya, saya mendengar sendiri untuk dikaji ulang agar kebangkitan ini jangan sampai terganggu. Dan terakhir Likupang, Sulawesi Utara ini kalau kita bicara alam bawah laut salah satu yang terbaik di dunia. Paling cantik ya. Salah satu yang terbaik. Bagi suka diving bisa jalan-jalan ke sana. Wah, senang sekali mendengarkan narasi positif, kesan positif yang didapat sama kepala-kepala negara dan para delegasi. Semoga jadi magnet meningkatkan kepercayaan semua orang, mungkin wisatawan luar negeri yang bisa datang ke Indonesia. Nah, ternyata tadi kan Bang Sandi sebut ya ada multiplier effect namanya ya. Di Bali meningkat okupansi dari hotel. Hotel naik hotel dan naik. Angka 70% ini dulunya sebelum pandemi itu sering dicapai, tapi setelah pandemi ini sangat menghantam dunia pariwisata, terutama sektor perhotelan. Tapi yang paling menarik, dan saya bicara karena saya pernah menjadi pengusaha. Saat saya memimpin dunia usaha, setiap kali ada goncangan krisis, itu selalu diikuti dengan peluang-peluang. Berarti ada peluang-peluang usaha dan ada mungkin kalau boleh dibilang golden moment. Golden moment yang harus diambil sekarang. Ini jangan sampai kita sia-siakan momentum. Ini waktunya kita invest, kita kembangkan sektor-sektor lainnya. Sektor ekonomi kreatif ini menurut beberapa pengamat akan menjadi sektor ekonomi masa depan karena menjadi tulang punggung berbasis imajinasi dan kreativitas, dan yang terpenting bahwa mereka menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Ini yang kita harapkan bisa kita gunakan momentum 2022 ini menuju 2024. Wow, luar biasa. Bang Sandi biasanya di banyak momen itu selalu memberikan pantun. Jadi kami di tim obrolan malam Christian sudah menyiapkan pantun juga, tapi karena saya orangnya tidak bisa pantun, saya harus baca contekan. Bang Sandi mau buka contekan nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Saya udah. Tolong dibantu saya, Bang Sandi, karena saya ini kurang bisa baca pantun sebagus saya baca cakep gitu ya. Cakep, benar ya. Awas ya kalau nggak dibaca ya. Oke, jalan-jalan ke Belah Batu. Cakep. Kurang kenceng cakepnya. Cakep. Nah, nikmatin alam bikin ceria. Cakep. Dari KTT G20, pariwisata Indonesia mendunia. Cakep. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa membeli jagung. Ayo pariwisata terus berkembang dan ekonomi kreatif kita dukung.
Waduh, kok saya pakai contekan Bang Sandi enggak? Oke, saya masih punya satu lagi. Hajar ya, oke. Ke Danau Toba, lanjut Labuan Bajo. Cakep. Maju wisata Indonesia, salut buat Sandiaga Uno. Yeay. Ikan hiu makan tomat. Obrolan malam Christian, I love you so much. Thank you. Terima kasih sudah hadir di obrolan malam edisi kali ini Bang Sandi. Terima kasih banyak sudah memberikan narasi positif. Setidaknya kami, jangankan wisatawan di luar negeri, kami yang dalam negeri pun kayaknya ke 5 destinasi wisata yang super prioritas tadi, mungkin dalam waktu dekat Jakarta juga banyak ya. Oh, Jakarta banyak. Bogor ada juga Pulau banyak Seribu, ya. ada kawasan Setu Babakan, dan di kawasan pegunungan yang ada di Bandung, Bandung Barat, itu luar biasa. Wow, jadi kita bantu, kita katrol ekonomi kita lewat sektor wisata dan kita punya kekuatan itu, kita punya modal itu ya Bang Sandi ya. Saya sangat yakin dan mudah-mudahan jika kita bersatu padu, bergandengan tangan, kita akan mampu terus mencapai suatu titik pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan kebangkitan ekonomi yang lebih kuat. Oke, terima kasih sudah menjadi pendengar. Ini saya merasa nggak adil nih saya pakai contekan, Bang Sandi enggak. Tapi terima kasih sudah datang. Saya besok-besok akan undang lagi, tentu kita akan berbincang banyak hal dan mendengarkan berita-berita baik di obrolan malam. Terima kasih Bang Sandi. Terima kasih saya dan juga... selamat BTV untuk format barunya dan sukses. Oh ya, bilangin dong, apa namanya BTV itu tagline kami adalah bersatu menginspirasi. Dan itu yang dibutuhkan negeri ini, bersatu dan menginspirasi. Jadi sudah. BTV, dan saya udah lihat formatnya ya, enak banget, soft, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang akurat, terverifikasi, tapi juga menghibur, karena ada entertainment-nya kan sekarang. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton obrolan kami malam ini. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.